Halo, masuk. Masuk, suara masuk Pak Eka. Tapi agak jauh Pak, agak jauh. Agak jauh sore ya? Didekatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik. Yang saya hormati Pak Dekan, baik Dekan Bandung ya, di Bandung, Pak Dr. Ahmad Ali. Yang saya hormati Pak Dekan Fuad YN Pontianak, kemudian para narasumber, Kang Aksep, ya, Kang Safi dan Mas Suratno, serta Bang Ridwan selaku moderator. Alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa semua biasa, dan saya bersyukur dapat kesempatan untuk bisa menyinggung bersama diskusi sore hari ini. Sebagai pembicara terakhir, nah ini kan biasanya kalau nggak untung buntung gitu kan, karena mungkin sebagian besar sudah banyak dibicarakan oleh teman-teman semua ya, tetapi mudah-mudahan tidak mengulangi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya mendapat porsi materi tentang konservatisme Islam dan potensi konflik, pencegahan dan resolusi. Namun sebelum saya masuk ke materi saya sedikit nimbrung tentang tema yang kita diskusikan hari ini, konservatisme. Salah satu persoalan mendasar dalam kajian Islamic Study atau pemikiran modern dalam Suaranya Islam. bisa di Halo Pak Eka, didekatkan mic-nya. Suara mic-nya mungkin agak didekatkan sedikit biar kami semua lebih jelas. Oke, silakan. Halo, sekarang gimana? Oke, lebih baik. Kalau bisa lebih dekat lagi akan lebih bagus. Ya, sudah. Jadi salah satu problem yang sering muncul dalam diskusi tentang pemikiran Islam atau pemikiran modern dalam Islam atau kajian-kajian tentang pemikiran Islam itu problem terma, polemik tentang terma. Salah satu yang saya kira yang sering diperdebatkan adalah terma-terma yang berkaitan dengan seperti istilah konservatif, fundamental, radikal, dan segala macam. Saya perlu masuk ke perdebatan ini. Pertama, kita ingin memberikan satu pembacaan yang adil tentang beberapa term tersebut. Karena di antara kita juga kadang overlap dalam penggunaan istilah. Padahal kalau kita mengkaji masing-masing istilah itu punya batasan-batasan berbeda. Sebagai contoh, misal seperti yang sekarang ramai dibincangkan tentang persoalan radikal. Dia tidak hanya sekedar menjadi diskurs keilmuan, tapi juga kadang menjadi kebijakan. Nah, padahal kalau kita melihat di lapangan, ya, kata radikal itu sendiri itu ya kita perlu debatable. Mengapa saya katakan debatable? Karena mengapa istilah ini selalu diatribusikan atau distigmakan kepada agama tertentu? Karena ketika ini misalnya contohnya kalau dibawa kepada agama lain, kadang termnya menjadi netral gitu. Ya, saya berkesempatan mempelajari beberapa buku yang bertemakan dengan menggunakan term radikal. Ya. Kalau dia dilekatkan dengan Islam, maka kesannya adalah itu selalu keras gitu ya, hardline. Tetapi kalau misalnya katakanlah konsep kepercayaan radikal dalam konsep misalnya Nasrani, itu maknanya jadi lebih positif gitu. Artinya orang beragama itu harus radikal, harus betul-betul mengakar, harus betul-betul beragama secara substansi. Nah, hal-hal seperti ini saya kira perlu ada
pembacaan yang tegas. Termasuk tentang misalnya term konservatisme. Ketika kita menyebut konservatisme Islam, nah kita jangan mengabaikan bahwa konservatisme itu pada dasarnya juga terjadi pada agama-agama lain. Ya. Nah, ini supaya jangan sampai ada stigmatisasi pada agama tersebut. Sama dengan fundamentalisme, radikalisme itu juga terjadi pada agama-agama yang lain juga. Yang pertama. Yang kedua, istilah yang sering muncul ini juga tidak semuanya dalam konteks agama. Istilah ini juga ada dalam konteks misalnya kajian-kajian politik, ya, sosial, budaya, bahkan misalnya studi gender. Nah, oleh karena itu mesti ada batasan yang jelas tentang beberapa term. Nah, dalam diskusi kita tadi ada batasan yang jelas kita buat ya, tentang konservatisme. Jadi konservatisme itu tidak selalu seperti tadi disampaikan oleh Kang Sapik, ya, bahwa konservatisme itu tidak terlalu berbahaya karena dia beda dengan radikalisme dan segala macam. Ya kan? Walaupun di pembicara terakhir Mas Suratno memberikan ilustrasi tentang konservatisme yang dalam wujudnya seperti gerakan radikal. Ya kan? Nah, saya pribadi, oleh karena itu maka saya dalam kesempatan ini membuat distingsi ya, tentang istilah radikal ini. Kalau kita melihat definisi Martin, ini kan seolah-olah posisi binernya antara Islam konservatif, itulah posisi biner antara Islam progresif atau Islam liberal dengan Islam konservatif. Ini kira-kira kalau Martin Brunesen. Kalau kita melihat kajian tentang taksonomi pemikiran pembaharuan dalam Islam, sebenarnya konservatif itu tidak selalu dalam posisi biner dengan progresif. Kadang juga dia berada dengan posisi biner dengan apa yang misalnya Charles Kurzman sebut dengan customary Islam. Kalaulah misal kita ambil contoh, misal konservatif kita masukkan misalnya gerakan Salafi, ya kan? Ya, yang kemudian disebut dengan kalau dalam peta besarnya disebut kelompok revivalisme. Nah, itu dia kadang dia berhadapan tidak hanya dengan kelompok progresif, tapi juga dia pada posisi biner dengan yang disebut dengan customary Islam. Ini yang terjadi di masyarakat. Misalnya ada benturan-benturan kelompok Salafi dengan misalnya praktek-praktek keislaman yang populer di masyarakat. Nah, jadi ini yang penting satu. Yang kedua, ya, oleh karena itu saya lanjut. Oke, sebelum ke distingsi yang saya buat, jadi konservatisme, premis yang penting kita pahami bersama adalah konservatisme itu harus didudukkan seperti halnya misalnya fundamentalisme, radikalisme itu lahir sebagai bentuk reaksi, ini yang penting. Ya. Dia ada reaksi terhadap atas realitas sosial, politik, ekonomi dalam suatu konteks tertentu. Jadi dia reaksi, ya, dia reaksi. Oke. Lanjut. Oke. Nah, di sini poin saya. Ya. Jadi konservatisme ini dalam konteks diskusi kita hari ini barangkali bisa disederhanakan. Ada dua fenomenanya. Yang pertama, dia sebagai model perilaku beragama, ya, seperti yang dikatakan oleh tadi contohnya yang disampaikan oleh Brunesen, ya, di mana cirinya ya, banyak dibahas oleh pembicara terdahulu, yang perilaku beragama yang eksklusif, yang tekstualis, rigid dalam penafsiran, orientasinya ke masa lalu. Tapi pada sisi lain juga, ya kan, konservatisme itu juga bisa sebagai manifestasi dari preferensi politik, yaitu pilihan-pilihan politik yang eksklusif, anti perubahan dan anti kebebasan. Jadi saya dalam konteks ini ingin memakai istilah konservatisme dalam dua konteks ini. Nah, apa penyebab konservatisme? Teman-teman sudah banyak menyampaikan teori-teorinya atau pendapatnya. Saya punya pendapat yang mungkin sedikit berbeda. Yang pertama, konservatisme itu timbul itu sebagai bentuk reaksi terhadap gelombang pemikiran progresif yang mereka
tanda petik khawatirkan atau curigai bahwa dia diboncengi oleh kepentingan Barat yang mana dicurigai, ya, prejudisnya itu adalah ingin mendegradasi otentisitas ajaran Islam. Ini selalu saja menjadi propagandanya. Ya, ini satu. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, mengapa konservatisme kemudian tumbuh? Ini terkait dengan reaksi terhadap, ya, iklim keterbukaan politik di sebuah negara. Dalam konteks kita, ya, setelah reformasi 98, nah, muncul kembali gerakan-gerakan konservatif. Walaupun sebenarnya konservatisme itu tidak hanya terjadi pada setelah pasca reformasi, sebelumnya sudah ada. Makanya saya kadang menggunakan dua istilah, rebuild, ya, bangkit kembali, ya, karena pernah ada sebelumnya, tapi setelah pasca reformasi karena iklim peran politik demokrasi dibuka muncul kembali. Ada yang baby born, itu dia baru lahir setelah kebebasan itu ada. Jadi sekali lagi bahwa konservatisme di Indonesia itu lahir dari rahim, salah satunya adalah era keterbukaan politik setelah reformasi. Yang berikutnya, nah ini yang menarik, ya. Ini fenomena umum nih. Kalau di Eropa, ketika terjadi krisis ekonomi, ya, kesulitan ekonomi, krisis politik, biasanya kelompok sayap kanan itu akan menggunakan agama atau memanfaatkan konservatisme agama untuk mendulang dukungan dan segala macam. Nah, dalam konteks kita, sepertinya itu terjadi. Ya. Jadi konservatisme itu menjadi semacam media, ya, dihadirkan sebagai bentuk konsolidasi politik aliran dalam rangka untuk melawan oligarki politik. Jadi dengan ada semacam distrust umat ini terhadap institusi politik atau elit kekuasaan yang mempraktekkan sistem oligarki politik, ini dianggap tidak akan bisa membawa perbaikan yang lebih baik. Oleh karena itu maka konservatisme dihadirkan, ya, sebagai bentuk wadah untuk melakukan konsolidasi politik umat, meskipun, ya, dalam kacamata mungkin politik modern ini dianggap sebagai konservatif, tetapi itu dihadirkan. Maka dalam konteks itu dia menjadi sebuah pilihan rasional dalam politik, ya, sebuah pilihan rasional bagi mereka yang menghadirkan ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian konservatisme ini juga sebagai bentuk reaksi, ya, dalam rangka untuk mengkanalisasi upaya perlawanan terhadap kelompok-kelompok yang hegemonik dalam kekuasaan. Ada kelompok-kelompok pro status quo yang sangat hegemonik kekuasaannya, maka ini harus dilawan. Bisa manifestasinya partai politik, ya, seperti yang tadi bisa oligarki, kelompok-kelompok pemodal dan segala macam, atau mungkin kelompok-kelompok sosial tertentu yang mengambil keuntungan dari proses politik dan segala macam yang sangat kuat hegemoninya, maka cara untuk melawannya adalah dengan cara melakukan kanalisasi perlawanan dengan menghadirkan konservatisme. Ini pandangan saya tentang mengapa konservatisme dalam bahasa itu menjadi konservatif turn, kembalinya konservatif, menguatnya konservatif. Jadi menguatnya konservatif menurut hemat saya bukan karena COVID. Ya, COVID, sebelum COVID ada, konservatif itu sudah menguat karena realitas politik yang terjadi, realitas sosial yang terjadi di negeri ini itu membuat terjadinya konservatif turn. Nah, oke, lanjut. Oke, ini yang pertama, poin pertama saya. Saya tidak mau detail ini, hanya sedikit sebagai pengantar, prolog saya. Kemudian kaitannya dengan COVID. Ya. Gambaran umum COVID kita tahu bersama. COVID ini seperti Bang Ridwan katakan, ini mengejutkan, ya kan? Kita tidak mempersiapkan sebelumnya skenario krisis untuk menghadapi COVID ini. Walaupun misalnya Rutger van Santen dalam bukunya 10 tahun yang lalu sudah mengisyaratkan bahwa akan terjadi musibah besar, pandemi besar di dunia.
Walaupun mereka para ahli biologi memprediksi itu kemungkinan terjadi di Cina dan Thailand. Karena dua daerah yang menurut mereka interaksi antara manusia dan hewan itu tinggi. Nah, maka mungkin mengapa Thailand itu lebih kecil, angka prevalensi kejadian korban dan segala macam, mungkin mereka telah lebih dulu mendeteksi itu dan mereka lebih bersiap-siap untuk menghadapinya. Tapi kita sebenarnya tidak, setahu saya dalam bacaan saya, kita belum menyiapkan diri untuk menghadapi itu. Maka dampaknya luar biasa. Ini yang paling kasat mata kita lihat, polanya dunia usaha, akibatnya terjadi PHK. Sekarang sudah sampai 3 jutaan yang PHK. Belum lagi. Nah, ini yang juga menarik. Saya tidak tapi banyak sekali di online itu data-data tentang angka kejadian kriminalitas yang meningkat ya setelah COVID ini terjadi. Ini prakondisi yang nanti akan kita kaitkan dengan yang kita sebut dengan konservatisme. Lanjut. Nah, sekarang piramid kelompok miskin ya yang terpaksa miskin meningkat. Dampaknya apa? Ya, dampaknya itu sangat sistemik karena berdampak terhadap pelemahan social security-nya berdampak signifikan. Misalnya pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan. Ini belum ada survei. Barangkali kalau disurvei tingkat partisipasi pendidikan akhir-akhir ini, misalnya anak yang mendaftar kuliah, mendaftar sekolah, ini prediksi saya akan berdampak. Ya, kalau di kampus-kampus saya sudah mulai banyak protes-protes tentang biaya kuliah itu kan, sudah mulai protes-protes karena memang barangkali orang tua sudah ada kesulitan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan untuk membiayai pendidikan. Nah, kesehatan. Nah, ini layanan kesehatan juga begitu. Ya. Nah, ini kan social security yang harus dipenuhi. Dalam kacamata sosial, kalau ini terpenuhi, insya Allah running well. Tapi kalau ini terdampak, ini akan jadi masalah. Nah, kan gitu. Oke, lanjut. Nah, di tengah-tengah krisis yang seperti ini, ada gejala distrust terhadap pemerintah. Ya, ini masih hipotetik. Jika pemerintah dinilai gagal mengelola krisis, nah, tapi karena residu pemilu presiden, ya residu dari pemilihan gubernur Jakarta, residu itu berdampak ini. Ini mulai berkembang di media-media sosial, ya kan? Kecenderungan untuk distrust. Oke. Nah, dari semua persoalan ini, ya kan? Ini ketemu nih, ya kan? Ada persinggungan, ada akumulasi persoalan akibat COVID-19, ya kan? Bacaan sederhananya kira-kira. Ada akumulasi persoalan akibat COVID-19, pada sisi lain, ya, kita sebelum COVID ini sudah ada kecenderungan meningkatnya konservatisme agama. Ya kan? Politisasi agama, kemudian di dalam masyarakat beragama sendiri pun ada semacam friksi-friksi. Saya nggak perlu masuk lagi ke sini karena penelitian-penelitian teman-teman tentang bagaimana dinamika salafi, bagaimana kelompok-kelompok ini melakukan katakanlah infiltrasi ke dalam kelompok-kelompok mainstream, kemudian menjadi problem. Itu sudah ada. Terakhir penelitian saya setahun yang lalu tentang Islam Salafi dan antitesa outsider juga melihat ada friksi-friksi itu. Ya, cuma eskalasinya baru sebatas kalau saya lihat baru sebatas polarisasi. Jadi kalau kita pakai Hukmayel itu eskalasi Hukmayel, ya dia melewati difference, ya, perbedaan sudah dilewati, kontradiksi sudah dilewati, ada kecenderungan polarisasi. Itu yang saya temukan dalam penelitian saya di Pontianak. Jadi polarisasi kelompok itu sudah ada. Ya, ini kelompok ini berpotensi akan menginfiltrasi kita, akan masuk kita, mempengaruhi, menghegemoni dan segala macam. Itu sudah ada. Tapi belum naik ke eskalasi violent. Di tempat lain barangkali sudah terjadi, ya kan? Karena misal masjidnya diinfiltrasi pengurusnya, kemudian ingin mengatur mekanisme siapa yang khutbah dan segala macam, ya kan gitu. Ya, itu sudah terjadi mungkin di tempat lain. Tapi kalau di Pontianak baru sebatas polarisasi. Ada friksi-friksi kecil tapi polarisasi. Ya. Nah, oke, ini fenomenanya. Nah, dari akumulasi dua hal ini yang nanti menjadi lahan potensial bagi benih-benih konflik kekerasan. Sini poin saya. Ya. Ini sederhana. Poinnya di sini.
Jadi konflik kekerasan itu hanya bisa tumbuh di mana ada akar persoalan yang mendasar. Akar persoalan biasanya itu bersifat struktural. Nah, salah satunya adalah social security, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar, layanan kesehatan, layanan kebutuhan pokok, ya kan, pendidikan. Ini menjadi akar underlying factor dari sebuah potensi konflik. Nah, sedangkan bagaimana posisi dari konservatif? Saya melihat konservatifisme agama, konservatif agama itu bukan menjadi akar dari konflik. Ya, seperti Bang Taufik katakan tadi bahwa dia tidak terlalu berbahaya. Memang karena konservatif tidak terlalu berbahaya. Karena lebih banyak kepada persoalan yang saya bilang tadi, sikap cara pandang dan segala macam. Nah, dia paling-paling hanya menjadi pivotal atau mobilizing factor. Faktor-faktor yang bisa mobilisasi konflik itu menguat. Tetapi kalau konservatif aja, saya kira tidak mudah untuk membuat terjadi yang disebut dengan komunal konflik atau apa. Tetapi dampak dari COVID yang sifatnya lebih struktural itu yang lebih potensial untuk menjadi bahan bakar bagi terciptanya sebuah komunal konflik. Nah, ini poinnya. Jadi, oleh karena itu, maka kalau kita ingin ini tidak terjadi, karena sekarang kan sifatnya mungkin masih laten, ya kan? Ada kekhawatiran kemarin ketika misalnya George Floyd itu bisa berjangkit ke kita, ya kan? Karena di Eropa sudah berjangkit, ya kan? Bahkan terakhir di Tel Aviv juga sudah mulai masyarakat ribuan turun ke jalan karena ada perusahaan PHK dan segala macam. Nah, kita kan belum terjadi seperti itu. Maka mungkin pemerintah cepat juga membaca, maka cepat dibuka new normal. New normal itu memang saya bukan term kesehatan, tapi itu term sosial politik. Ya, kan? Karena kalau kesehatan angkanya sampai hari ini masih meningkat, di beberapa daerah masih merah, ya kan? Walaupun di beberapa tempat lain sudah hijau. Karena pemerintah mengkhawatirkan akan terjadi dampak sosial dan dampak politik dari persoalan itu. Oke, lanjut. Nah, solusinya seperti apa? Nah, yang pertama, ini berkenaan dengan konflik potensial governance-nya. Tata kelola potensi konfliknya nih. Siapa yang harus mengambil peran ini? Ya pemerintah, saya kira. Ya pemerintah harus berusaha mengelola krisis dengan sebaik mungkin. Tentu dengan sense of crisis dan pendekatan resolusi yang sifatnya transformatif. Nah, kalau mungkin teman-teman familiar dengan istilah transformatif merupakan satu pendekatan dalam penanganan konflik, hasil daripada sintesa dari pendekatan manajemen konflik, resolusi konflik, dan transformasi konflik, atau istilahnya sebuah pendekatan komprehensif. Di mana perhatian tidak hanya pada ketika konflik terjadi, tetapi bagaimana sebelum konflik terjadi, ya, pra, krisis, dan pasca krisisnya. Perhatian kita harus utuh melihatnya. Yang kedua, approach-nya tidak hanya bersifat struktural, tapi juga personal, cultural, komunal, dan segala macam. Sehingga satu pendekatan yang holistik. Nah, pemerintah harus punya sense of crisis dalam kerangka transformatif. Yang kedua, nah untuk dua persoalan konservatif ini, kita nggak mungkin selalu membenturkan dua ini, konservatif dan non konservatif, ya kan? Harus ada upaya dewasa kita untuk mempertemukan keduanya. Konservatif, Islam progresif, apapun istilahnya itu harus dicarikan dan temunya. Ini momentum, ya. COVID ini momentum. Ini kan time of reason, kita untuk mengevaluasi diri, time untuk berhenti sejenak, untuk bicara hal-hal yang lebih pun mendasar. Harus dibangun sense of crisis yang sama di antara kedua kelompok. Saya ingin mendorong apa yang disebut dengan kesamaan kepentingan dan tanggung jawab keumatan, kemanusiaan dan kebangsaan dan kedua pihak. Itu jauh lebih penting kita memperdebatkan ya, posisi, standpoint kita masing-masing. Ya kan? Kita harus bicara tentang bukan hanya posisi kita, tetapi interest kita bersama. Kalau kita bicara posisi terus-menerus, kita nggak akan pernah ketemu. Tapi kita bicara kepentingan. Kepentingan kita apa? Kepentingan bangsa ini untuk kemakmuran bersama, kesejahteraan bersama, ya kan? Menyelesaikan konflik secara bersama. Ini harus dibangun, saya kira. Jadi harus ada upaya saling mendekat.
antara kelompok yang teridentifikasi sebagai konservatif dan yang katakanlah progresif. Lanjut. Nah, balik ke pemerintah dan elit politik yang kadang menjadi akar persoalan munculnya, bisa bilang salah satu akar persoalan muncul. Ya, pertama, ya pemerintah ya yang hari ini katakanlah ada sebagian kalangan sudah mulai distrust, ya kan? Ini harus lebih peka, ya jangan menggunakan strategis politik keras kepala, ya terhadap apa yang disebut dengan public driven, apa namanya dinamika tuntutan publik itu harus didengar. Ya, jangan takut dengan kritik, jangan alergi dengan kebebasan berpendapat dan segala macam. Karena publik menilai ada problem di kita. Ya, ada problem. Kita semacam pseudo demokrasi. Kita berdemokrasi, tapi prakteknya kadang tidak demokratis. Ini publik kan pandai menilai. Nah, ini bisa menimbulkan distrust. Oleh karena itu maka semuanya harus memperbaiki. Pemerintah harus memperbaiki. Pemerintah harus mendengar, lebih akomodatif. Ya, jangan hanya mendengar satu pihak, mendengar semuanya. Ya kan? Mendengar aspirasi kelompok-kelompok konservatif, mendengar aspirasi kelompok-kelompok progresif, ya kan? Karena dua ini kan bukan model beragama terbaik, ya harus saya katakan. Ya, kalau ini kan kalau kita buat garis lurus kan itu kan garis yang lurus itu kan soalnya di sayap kiri dan kanan. Di tengahnya katanya adalah moderasi. Ya. Ini semua pilihan beragama, ya kan? Yang kadang pada tempatnya bisa benar, bisa baik. Nah, oleh karena itu jangan menafikan satu dengan yang lain. Harus didialogkan, harus ditemukan model-model keberagaman itu. Nah, saya kira ini yang harus menjadi pikiran, menjadi concern kita ke depan. Saya kira itu Pak Ridwan sebagai urun pikir saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.